Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatimah Zahra Maulina. Di sini saya akan melanjutkan PowerPoint dari Putri Damayanti. Berikut penjelasannya. Jadi, metode penemuan adalah cara mengajar guru dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu dan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk berdialog agar ia menemukan sendiri. Jadi maksud dari metode pembelajaran ialah siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Contoh proses mentalnya yaitu mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, dan sebagainya. Selain itu, siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Di sini saya akan menjelaskan 5 kelebihan metode penemuan. Yang pertama itu ada meningkatkan tingkat penghargaan siswa. Kita sebagai calon guru atau guru memberi penghargaan seperti nilai tambahan, hadiah kecil ketika mendapatkan pencapaian yang bagus atau yang memuaskan, mungkin juga cukup efektif untuk menumbuhkan semangat belajar siswa tersebut. Yang kedua ada dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Maksudnya dari mengembangkan bakat itu siswa harus memiliki. Yang kedua ada mengembangkan bakat atau kecakapan individu, yang artinya stimulasi. Faktor stimulan bakat dan minat bisa dari internal ataupun eksternal. Stimulan yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita sendiri. Jangan selalu melihat kepada kelemahan kita, karena waktu kita akan terbuang sehingga bakat pun ikut terpendam dan minat jadi melempem. Dan yang kedua, berusahalah untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Kreativitas akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuh kembangkan minat sehingga kita bisa mengembangkannya agar bermanfaat untuk hidup kita. Yang ketiga, peliharalah kejujuran dan ketulusan. Kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati. Ketulusan mensyukuri bakat dapat menumbuhkan minat meskipun perlu proses dan waktu. Bakat alami itu akan tetap ada, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan meningkatkan kekuatan minat. Misalnya itu, kita semua bisa menggambar, tetapi yang berbakat bisa menghasilkan gambaran yang lebih baik atau yang lebih memuaskan daripada yang lainnya. Yang ketiga adalah mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang keempat, ada kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Nah, di sini ada beberapa sumber belajar dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sumber belajar yang dirancang atau learning research by design. Dan yang kedua ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau yang disebut dengan learning research by utilization. Dari kedua macam sumber belajar dapat berbentuk yang pertama itu pesan, informasi, dan bahan ajar. Dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Dan yang kedua ada orang, yaitu ada guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga ada bahan, ada buku, transparansi, film, slides, gambar,
grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, area, komik, dan lain-lain. Yang keempat, ada alat atau perlengkapan yaitu perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan lain-lain. Yang kelima, ada pendekatan atau metode atau teknik yaitu diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan lain-lain. Dan yang keenam ada lingkungan, misalnya ada ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada menghindarkan cara belajar tradisional. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan metode penemuan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Dan yang kedua ada pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Dan yang ketiga ada pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Dan yang terakhir ada tidak menyediakan kesempatan bagi berpikir yang akan ditemukan oleh siswa telah dipilih lebih dahulu oleh gurunya. Selanjutnya ada tujuan penerapan metode penemuan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam memperoleh proses perolehan belajar. Yang kedua, mengarahkan para siswa sebagai belajar sumber hidup. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan oleh siswa. Dan yang terakhir ada melatih para siswa memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber informasi yang tidak akan pernah tuntas digali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian metode latihan. Metode drill merupakan metode mengajar dengan memberikan latihan-latihan kepada siswa untuk memperoleh suatu keterampilan. Latihan ini merupakan kegiatan yang selalu berulang-ulang seperti melatih keterampilan motoris melalui penggunaan alat-alat musik, olahraga, kesenian, dan melatih kecakapan mental melalui kegiatan menghafal, mengali, menjumlah, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan metode latihan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada memiliki keterampilan gerak. Siswa harus memperbanyak gerak, misalnya dari gerak berolahraga, gerak menulis, gerak menggambar, gerak lain-lainnya. Dan yang kedua ada mengembangkan kecakapan berpikir. Yang ketiga ada memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan. Yang keempat ada dapat menggunakan daya pikirnya yang makin lama makin bertambah baik. Dan yang terakhir ada menambah pengetahuan siswa akan bertambah dari berbagai segi. Selanjutnya ada kelebihan metode latihan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat, dan terampil menggunakan setiap peralatan. Dan yang kedua ada untuk memperoleh kecakapan mental seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, tanda-tanda, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan dan lain-lain.
Dan yang keempat, ada pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan adanya konsentrasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, ada pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, menjadi lebih otomatis. Dan yang terakhir, ada kekurangan metode latihan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu menghambat bakat dan inisiatif siswa, karena siswa lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Dan yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Dan yang ketiga, ada kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang menonton dan mudah membosankan. Yang keempat, dapat menimbulkan verbalisme. Dan yang terakhir, ada membentuk kebiasaan yang laku karena bersifat otomatis. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.